Ya, pemerintah mencatat kenaikan belanja negara di kuartal 1 tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal 1 tahun 2025 lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan kenaikan tersebut memang sengaja dirancang agar penyerapan anggaran lebih merata di sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan belanja negara di kuartal 1 2026 meningkat hingga 31,4% secara tahunan menjadi 815 triliun rupiah. Angka kenaikan tersebut lebih tinggi dibanding kenaikan realisasi belanja negara di kuartal 1 2025 yang hanya naik 1,4% secara tahunan. Purbaya menyebut lonjakan belanja tersebut merupakan strategi yang sengaja dirancang pemerintah agar penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun. Dengan demikian dampak ekonomi dari belanja negara dapat dirasakan lebih konsisten. Adapun sepanjang kuartal 1 2026 APBN mencatat defisit sebesar 240,1 triliun rupiah atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto. Purbaya menegaskan kondisi tersebut merupakan hal yang normal karena APBN memang dirancang dalam posisi defisit. Antara belanja negara terrealisasi sebesar 815,0 triliun rupiah atau meningkat 31,4%. Dengan demikian, defisit APBN sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit. Kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar dibanding triwulan pertama tahun lalu defisitnya. Itu suatu yang normal. Tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Purbaya menyebut belanja negara yang meningkat relatif merata di berbagai sektor meski terdapat beberapa pos yang menonjol seperti belanja Badan Gizi Nasional karena nilai anggarannya yang besar. Meski demikian, pemerintah memastikan akan tetap menjaga kualitas belanja dengan melakukan pengawasan ketat terhadap kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, belanja negara melonjak, defisit APBN meningkat di kuartal 1 tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ebi Junaidi, Chief Economist Samudra Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Pak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ebi, apa kabar? Sehat Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Ebi. Pak Roy, apa kabar Pak Roy? Salam semangat Mas Pras. Baik, salam semangat juga Pak Roy. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan baru saja begitu di kata pengantar begitu di bawah realisasi belanja negara melonjak 31,4% atau sekitar 815 triliun di kuartal 1 tahun ini. Menurut Pak Ebi, ini apakah kenaikan drastis ini memang mencerminkan percepatan program strategis atau ada faktor dinamika global yang membuat pemerintah memang akhirnya harus menarik belanja lebih awal? Kalau misalnya tadi Pak Purbaya sampaikan ya ini biar lebih merata begitu dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, Pak Ebi. Ya, memang kalau kita lihat memang lebih merata dibanding tahun sebelumnya gitu kan ya. Totalnya dari pagu APBN 2026 ini 21,2% yang sudah dibelanjakan, dan kalau kita lihat penyebabnya memang apa yang disebutkan tadi, ada beberapa program nasional, prioritas nasional yang dilakukan, terutama MBG kita lihat yang baru diluncurkan dan terrealisasi signifikan sejak Januari. Kalau kita lihat di Januari saja itu ada 19,5 triliun yang dikeluarkan, berarti per hari kerja itu jatuhnya sekitar 1 triliun ya. Dan kemudian ada peningkatan bantuan sosial atau bansos dan belanja barang dan jasa kementerian dan lembaga. Kemudian ada percepatan proyek fisik atau infrastruktur dan juga transfer ke daerah untuk mendukung konsumsi rumah tangga serta aktivitas ekonomi daerah. Juga kalau kita lihat ini memang strategi yang sudah diumumkan sejak akhir 2025. Di mana Kemenkeu mewajibkan KL, Kementerian Lembaga, dengan anggaran besar untuk merealisasikan mayoritas belanjanya di kuartal 1 agar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan PDB kuartal 1 di 2026 ini, yang dalam hal ini pemerintah optimis di sekitar 5,5 hingga 5,7%, dan menjaga daya beli masyarakat dan juga merespon potensi pelambatan konsumsi domestik. Apakah ada peran tekanan global?
memang kita lihat ada beberapa dampak dinamika global seperti adanya ketidakpastian, kemudian kebijakan perdagangan AS di bawah Trump, kemudian fluktuasi komoditas, khususnya minyak mentah, dan juga risiko geopolitik yang berpotensi memperlambat pertumbuhan global serta ekspor Indonesia. Oke, Nah, baik. namun kalau dalam kita lihat lagi ya, dalam konteks realisasi defisit, dampak dari tekanan faktor global tersebut masih terbatas. Kalau kita lihat realisasi subsidi dan kompensasi energi memang naik tajam di awal tahun. Kalau data yang sudah keluar itu untuk Februari 2026 saja, jadi hingga Februari itu di 51,5 triliun. Tapi porsi ini masih relatif kecil kalau dibanding total belanja yang 815 triliun, tapi ke depannya tekanan ini berpotensi lebih besar. Pak Purbaya sendiri menyatakan bahwasanya kalau ada kenaikan $1 saja per barrel, maka tekanan terhadap APBN kita di 68 triliun. Jadi kalau di harga yang sekarang ada di 95 hingga 108 per barrel, dolar per barrel, itu berarti kebutuhan kita itu 400 hingga 500 triliun akan kemungkinan kenaikan pengeluaran realisasi subsidi dan kompensasi kita gitu. Baik. Itu dia ya, kalau dilihat dengan kondisi real berarti memang dinamika global yang masih menjadi concern bersama. Nah, dari sisi pelaku usaha, Pak Roy, Anda melihat bagaimana belanja ini? Apakah memang akhirnya ya sudah bisa dirasakan begitu dari sisi mungkin dalam bentuk ketahanan daya beli masyarakat misalnya, kemudian akhirnya memberikan dampak positif juga untuk sektor retail begitu, Pak Roy? Ya tentunya apapun yang menjadi satu pernyataan pemerintah, kita perlu mengapresiasi terhadap situasi kondisi walaupun terjadi defisit. Kita sudah dengar tadi Menteri Keuangan katakan bahwa ini adalah satu strategi yang memang disusun. Artinya defisit ini memang masih masuk di dalam koridor atau harapan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kondisi pertumbuhan ekonomi kita, bahkan juga bagaimana konsumen dapat terus melakukan konsumsi, karena konsumsi itu adalah tonggak daripada GDP kita atau pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi ada beberapa yang memang perlu dicatat ketika ini masih, dan kita ketahui geopolitik belum selesai, kemudian juga anomali daripada produk-produk daripada bahan pokok itu juga masih berfluktuasi. Kita tahu sedikit lagi kita akan masuk ke musim kemarau, ya musim panas yang diprediksi agak panjang dan seterusnya. Jadi dalam hal 3 poin yang harus tetap dijaga dalam berkaitan dengan kondisi masyarakat supaya terjaga konsumsinya, yaitu pertama dari sisi distribusi. Ya, distribusi ini bukan soal bagaimana harga stabil kalau distribusi tidak terpenuhi. Jadi distribusi ini memegang peranan penting. Ya, artinya bagaimana produktivitas tetap terjaga, kemudian distribusi, ketersediaan barang itu juga tetap terjaga. Kemudian yang kedua faktor logistik, inventory-nya. Ya, bagaimana proses daripada inventory ini juga dijaga. Karena memang kita ketahui bahwa ada beberapa barang yang mungkin akibat adanya musim panas dan lain sebagainya akan terdelusi, ya akan terjadi yang namanya gagal panen dan lain sebagainya. Kita berharap tahun ini tidak terulang lagi di masa-masa sebelumnya. Kemudian juga bagaimana menjaga tekanan-tekanan fiskal ya berkaitan dengan biaya kehidupan sehari-hari, biaya transportasi, biaya ada beberapa fundamental masyarakat, listrik ya dan lain sebagainya. Ini yang harus tetap terjaga sehingga tidak ada pergeseran yang signifikan dalam hal konsumsi. Oke, itu dia beberapa poin yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah selain menjaga defisit, kemudian adalah menjaga daya beli masyarakat juga ya, dengan menjaga juga kebutuhan-kebutuhan harga pokok begitu yang tidak mengalami kenaikan di masyarakat. Kita akan lihat seperti apa nanti pelebaran defisit di awal tahun ini bisa mempengaruhi terhadap pasar obligasi, kemudian juga minat investor asing begitu terhadap Indonesia. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Ebi, Pak Roy, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih dari sisi kinerja APBN kita di kuartal 1 tahun 2026 yang baru saja juga dirilis oleh pemerintah ini. Di kuartal 1 tahun 2025 kita coba sandingkan dari sisi pendapatan negara dan belanja negara. Ya, kita lihat memang defisit masih tetap terjadi ya, di tahun lalu pun 520,4 triliun begitu berbanding dengan belanja negaranya di 620,5 triliun dari sisi pendapatan. Dan di tahun
2026 di kuartal 1 tidak jauh berbeda, komposisinya masih lebih tinggi belanja negara begitu di 815 triliun, sementara dari sisi pendapatan di kuartal 1 574,9 triliun rupiah. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh pemerintah, defisit APBN memang disetting untuk bisa meningkatkan belanja dan mendorong lagi aktivitas ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan data dari sisi realisasi defisit APBN? Kita akan cermati dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 dan tertinggi karena kita tahu ada pandemi COVID-19, kita sampai mengalami defisit 947,7 triliun. Kemudian berhasil diatasi atau di bagaimana pemerintah untuk menghasilkan defisit APBN kita dalam 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2023 menjadi 337,3 triliun, tapi di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 karena kita tahu ada tekanan dari global, kemudian adanya beberapa perang yang juga terjadi belakangan ini menjadi tantangan tersendiri tentunya untuk penyelenggaraan negara dari sisi keuangan negara untuk menjaga defisit APBN kita. 695,1 triliun di tahun 2025. Dan selanjutnya, bagaimana dengan persentase defisit APBN kita? Ini dia. Minus 2,2% di tahun 2019, 2020 seperti kita tahu ada pandemi COVID sampai dengan 6,14%. Tapi terus turun sampai dengan tahun 2023 dan persentasenya naik lagi dari tahun 2024, kemudian 2025, di tahun 2026 ini proyeksinya coba ditahan di 2,9%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ebi dan juga Bapak Roy Mande. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kalau kita bicara mengenai defisit anggaran negara, Pak Ebi, lantas bagaimana persepsi masyarakat internasional, lembaga-lembaga keuangan dunia, kemudian investor begitu melihat upaya-upaya pemerintah begitu untuk menjaga defisit APBN kita ini seperti apa, Pak Ebi? Ya, yang jelas apa yang dilakukan pemerintah sekarang sesuai dengan harapan yang disebutkan oleh pemerintah di akhir tahun, bahwasanya akan ada perubahan, bahwasanya akan ada upaya untuk kemudian front loading tadi, memunculkan defisit lebih dini daripada yang biasanya. Tapi pada saat yang sama kita lihat ada kemungkinan muncul kekhawatiran di kalangan investor asing. Kita lihat investor non residen kita membukukan net sale di pasar SBN itu sekitar 21,80 triliun per Maret 2026 ini. Ini data dari OJK. Jadi ada outflow asing dari SBN kita. Kemudian ada peningkatan risiko SBN juga kita lihat dari yield obligasi kita. Kalau di awal tahun itu masih di 6,04%. Namun pada akhir Maret sudah mendekati 7%. Ini menandakan harga obligasi kita turun, resiko kita naik, sehingga investor minta kompensasi lebih tinggi. Nah, apakah ini bagaimana dampaknya terhadap minat investor asing? Kita lihat ada penurunan dalam jangka pendek karena asing cenderung menjual SBN, partly karena khawatir terhadap disiplin fiskal kita, juga ada risiko crowding out karena tingkat bunga yang meningkat, maka bisnis financing capital mereka juga menjadi lebih mahal. Kemudian ada potensi pelebaran defisit juga sepanjang tahun yang mungkin terjadi. Namun efeknya masih belum terlalu kuat karena yield SBN kita masih cukup relatif kompetitif dibanding negara-negara ASEAN. Fundamental ekonomi Indonesia dianggap resilient dan pemerintah masih berhasil menerbitkan SBN dengan permintaan domestik yang cukup kuat, di mana bank dan reksadana menyerap sebagian besar dari SBN yang dikeluarkan. Tapi kalau kita lihat resiko ini akan meningkat jika defisit terus melebar tanpa kompensasi penerimaan atau pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dari apa yang dikeluarkan di front loading tadi gitu. Jadi apakah APBN yang keluar lebih awal tadi itu menstimulus bisnis atau hanya konsumsi? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Baik, menurut Anda ini sudah masuk dalam sinyal lampu kuning yang perlu diwaspadai atau yang seperti tadi sudah disampaikan oleh pemerintah begitu bahwa ini hal yang wajar mengingat kita tahu akselerasi tengah dilakukan di awal tahun, kemudian nanti dengan adanya yang tiba-tiba terjadi perang di akhir bulan Februari ini akhirnya menjadi satu hal yang memberikan tekanan lebih jauh lagi terhadap APBN kita, Pak Ebi. Lampu kuning
sinyal hati-hati gitu ya. Saya Iya, rasa sinyal hati-hati masih tidak apa-apa kita sebutkan, belum belum lampu merah terus terang oke. gitu ya. Tapi ini menjadi concern. Jadi kemarin umpamanya kita ada rapat dengan Indonesia Business Council, dari rekan-rekan apa namanya bisnis itu menyatakan 7 dari 20 mereka itu menyatakan salah satu concern terbesar adalah fiskal di tahun ini. Oke. Nah, kita lihat defisit muncul sangat dini. Jadi sekitar 35% dari target defisit tahunan kita yang 689 triliun itu terjadi di 3 bulan awal ini. Dan keseimbangan primer yang juga melemah menunjukkan pemerintah semakin bergantung pada pembiayaan utang baru di awal tahun. Nah, memang pemerintah dalam hal ini Pak Menkyu Prubaya menyatakan hal ini hal yang wajar dan sesuai dengan desain strategi front loading belanja untuk stimulus ekonomi. Defisit 0,93% ini masih jauh di bawah batas aman kita di 3% dan target tahunan kita di 2,68%. Tapi ada risiko yang perlu diwaspadai juga. Yang pertama adalah potensi tekanan likuiditas dan crowding out di semester 2 jika belanja tetap tinggi. Yang kedua, adanya potensi pelebaran defisit tahunan yang lebih tinggi dari target pemerintah jika penerimaan pajak dan PNBP tidak tumbuh sesuai target dan tidak juga diimbangi dengan efisiensi yang lebih ketat. Nah, Oke. yang ketiga tentunya sentimen pasar keuangan. Tadi yield SBN kita, kemudian minat investor asing kita yang mungkin terganggu jika tidak ada koreksi di tengah tahun. Dan terakhir, pelebaran defisit ini juga akan meningkatkan resiko peningkatan anggaran untuk pembayaran pokok dan bunga hutang pemerintah di tahun-tahun mendatang. Sehingga alokasi untuk belanja produktif ini akan menurun di tahun-tahun mendatang. Kalau kita lihat 550 triliun itu untuk bunga dan pokok hutang yang harus dialokasikan tahun ini Oke. itu udah cukup menjadi beban dan tahun depan dengan pembiayaan yang juga banyak hutang di tahun ini menjadi beban lebih besar lagi untuk belanja produktif di masa yang akan datang. Baik, Pak Ibi. Nah, kembali lagi ke Pak Roy. Kalau kita bicara mengenai gap antara besarnya belanja pemerintah kemudian dengan daya beli real masyarakat saat ini baik di kelas menengah ke bawah ataupun di kelas menengahnya sendiri, bagaimana Pak Roy? Apakah ya tadi sebenarnya sudah mampu begitu dengan beragam kebijakan juga insentif yang diberikan juga oleh pemerintah untuk bisa menjaga daya beli, Pak Roy? Ya, masih di mute Pak Roy. Ya, kalau kita berbicara mengenai daya beli, kita tentunya tidak, kalau kami pelaku usaha selalu berharap pemerintah tidak juga hanya melihat di tatanan baik-baik saja atau optimisme yang memang masih terbukti, tetapi juga melihat faktor di mana kasir-kasir kita di toko-toko retail, bahkan juga di pedagang pasar, itu seberapa besar masyarakat mengeluarkan spending money-nya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-harinya. Oke. Kita tahu bahwa memang sekarang terjadi anomali, dan ini masih berkelanjutan dari masa-masa sebelumnya, di mana masyarakat basket size daripada pembelanjaan itu belum kembali normal. Hanya membeli sesuai dengan kebutuhan yang saat ini diperlukan, bukan untuk stok, kemudian juga menyimpan dan lain sebagainya. Tetapi kita mengetahui bahwa ya faktor beberapa indeks yang sudah disurvei, misalnya indeks kepercayaan konsumen kita itu di tahun 2026 kita lihat Januari itu 127 masih tetap di atas angka 100 ya, walaupun di Februarinya agak turun 125, tetapi ini juga ada faktor-faktor di mana kita ketahui awal tahun biasanya harapan masyarakat akan mendapat tambahan upah atau kenaikan upah dan lain sebagainya, sehingga indeks ini mencerminkan semangat mereka untuk ekonomi atau keyakinan mereka melihat kondisi ekonomi kita. Tetapi kita tahu juga bahwa dengan kenaikan itu ada kondisi yang stable di indeks kepercayaan konsumen maupun juga indeks penjualan real. Kita tahu ada pertumbuhan di situ. Bulan Januari kita tahu bisa sampai 7,9 hampir 8%. Februari memang agak turun karena apa? Karena inflasi kita itu menyentuh di Februari 4,7. Oke. Ya, bulan Januari 3,48. Jadi dengan kondisi itu kita membaca bahwa market atau konsumen ini masih labil melihat situasi atau kondisi yang masih terjadi saat ini, baik itu secara global, geopolitik, maupun juga anomali di dalam produktivitas atau ketersediaan bahan pangan sehingga menghasilkan harga yang stabil. Nah ini tentunya harus tetap disorot oleh pemerintah, ya. Jadi faktor fundamental ini menjadi sesuatu hal yang perlu terus-menerus diikuti di samping usaha-usaha pemerintah untuk menjaga ketersediaan
barang, bahan pokok, sehingga inflasi tidak naik lagi. Baik. Kemudian juga yang menjaga kestabilan harga. Nah, itu yang perlu untuk tetap diperhatikan. Ya, strategi dari pelaku usaha sendiri seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Roy, dan juga Pak Ebi. Kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandey, kemudian juga Bapak Ebi Junaidi. Nah, Pak Roy, kalau kita lihat begitu langkah strategi mumpung ini masih di kuartal 1 akan memasuki kuartal kedua, mungkin bisa disampaikan strategi ataupun antisipasi yang sudah disiapkan, langkah-langkah mitigasi seperti apa sih untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, kemudian produksi ataupun produk-produk retail kita juga masih bisa diserap di market begitu. Ya, dalam berbagai kesempatan kami dengan para member, para pelaku usaha di sektor real, sektor retail ya, kita senantiasa komunikasi, kita sampaikan bahwa this time is not a business as usual. Oke. Tetapi ini juga kita bisa bertambah, bisa bertumbuh, tapi sifatnya kita masuk dalam satu fase, ada istilahnya itu yang disebut defense growth ya. Tetapi kita harus smart positioning. Artinya ekspansi tentunya tidak seagresif di masa-masa yang tenang, masa-masa yang kondusif, tapi di saat ini fase ekspansi agresif itu harus di-hold, harus ditahan. Tetapi kita bagaimana masuk ke market dengan smart positioning. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan, misalnya kita memperkuat produk-produk yang medium tier, ya, medium tier artinya yang memang kita coba redesign lagi kemasannya, kita minta untuk produsen membranding lagi produk-produk yang downsizing ya, lebih terjangkau tetapi lebih bermacam lagi variasinya. Jadi secara value tentu dapat terjangkau. Kemudian private label kita tingkatkan juga ya, private label itu adalah produk daripada produsen tetapi memakai brand kita sendiri karena sesuai permintaan kita. Kemudian bundling hemat itu bagian yang kita lakukan, bukan diskon brutal karena diskon ini tentunya sedikit banyaknya akan memotong margin, tetapi kita bundling hemat misalnya ya, kita dealing dengan prinsipal sehingga kita bisa membundling produk sehingga lebih terjangkau, lebih hemat ya. Hal-hal yang sifatnya lebih worth it itu yang kita lakukan karena memang kita saat ini sangat menjaga Mas Pras cash flow ya. Bagaimana cash flow itu betul-betul di dalam positioning saat ini itu menjadi cash flow is the king ya. Bagaimana percepatan perputaran barang, kemudian mengurangi dead stock, ya, inventory yang tidak jalan, ya, itu harus kita return lagi. Kemudian negosiasi ulang juga terhadap term dari suppliers dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tentunya kita lakukan selain mendominasi atau mempercepat program-program memakai promosi sosial media, marketing, social marketing dan lain sebagainya yang sifatnya memang menjadi tren daripada masyarakat ketika experience dan leisure menjadi yang utama di depan daripada harapan masyarakat saat ini untuk berbelanja. Wow, itu dia, semua lini nampaknya dikerahkan begitu ya untuk bisa menjaga daya beli, kemudian bisa menarik minat juga untuk melakukan belanja begitu di masyarakat Pak Roy. Nah, Pak Ebi, lantas bagaimana kalau kita kembali lagi ke APBN, misalnya kan pemerintah menargetkan 2,9% tahun ini, sementara akselerasi masih terus dilakukan di samping di satu sisi ada kebijakan lain, efisiensi anggaran yang dilakukan kaitannya dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, kemudian supaya harga energi kita juga tidak mengalami kenaikan, pemerintah menjamin sampai dengan akhir tahun harga BBM bersubsidi tidak naik. Nah, seberapa kuat ini APBN kita masih bisa bertahan? Kalau kita lihat dari pemerintah, optimisme pemerintah memang tinggi ya. Tapi defisit di Q1 2026 ini sudah mencapai 240,1 triliun, 0,93% PDB, atau kalau kita lihat secara keseluruhan itu 34% dari target tahunan. Angka ini jauh di atas pola historik gitu ya. Kemudian agresivitas belanja yang naik 31,4% year on year ini memang memberikan stimulus awal tahun, namun penerimaan negara hanya tumbuh di 10,5%. Selisih ini menyebabkan defisit melonjak cukup tajam di 140,5% year on year kenaikannya. Jadi target defisit 2,92% PDB masih mungkin tercapai jika dilakukan efisiensi, kemudian realokasi anggaran, kemudian ada optimalisasi pendapatan dan tanpa pemangkasan besar-besaran, dan juga dengan catatan bahwasanya tidak ada pemburukan dari keadaan geopolitik ke depan gitu.
Strategi pemerintah ini resikonya cukup tinggi terus terang. Jika pemerintah penerimaan pajak dan PNBP kita meleset atau ada shock eksternal tadi yang saya katakan, kemudian konsekuensinya pemerintah kemungkinan harus tetap melakukan penyisiran atau penundaan belanja di paruh kedua tahun ini. Jadi strategi front loading belanja berpotensi efektif jika multiplier ekonominya kuat. Jadi kita harus menunggu dulu BPS di 5 Mei nanti keluar kira-kira growth di kuartal pertama ini seperti apa. Namun kalau kita lihat tanpa peningkatan penerimaan yang seimbang, target 2,92% ini dari PDB ini sulit dijaga hanya dengan efisiensi sehingga beresiko memaksa koreksi belanja di kuartal-kuartal berikutnya. Itu yang kita takutkan. Nah itu dia, berarti langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu untuk bisa mengejar ambisi tadi, multiplier efeknya juga ada, tapi tidak mengorbankan disiplin fiskal kita untuk jangka panjang atau paling tidak di sepanjang tahun ini, Pak Ebi? Yang pertama pasti memantau kuat ya, atau melakukan early warning system. Setiap bulan bagaimana risiko belanja versus penerimaan kita, agar kita kemudian bisa mendeteksi pelebaran defisit itu lebih dini seperti apa gitu. Jadi nggak usah menunggu akhir kuartal yang selama ini dilakukan. Yang kedua, kalau saya lihat adalah mempercepat optimalisasi dan realokasi anggaran di internal kementerian dan lembaga, memotong atau menunda belanja non prioritas. Ini udah dilakukan beberapa hal, kemudian perjalanan dinas, belanja rutin yang tidak krusial, belanja barang jasa yang tidak mendesak, ini bisa dilakukan. Kemudian meningkatkan agresivitas penagihan dan pengawasan penerimaan pemerintah. Ini termasuk optimalisasi PNBP kita, termasuk royalti, kemudian pungutan lain. Apalagi harga komoditas cenderung meningkat, kemudian ada percepatan restitusi pajak hanya untuk yang benar-benar eligible harusnya. Melakukan penyisiran belanja secara selektif di kuartal 2 dan 3, terutama pada program yang realisasinya lambat atau memiliki dampak ekonomi yang rendah tanpa memangkas program prioritas, umpamanya di program-program infrastruktur strategis, kemudian subsidi energi, kemudian perlindungan sosial, dan yang juga penting adalah menyiapkan contingency plan. Ini harus jelas, harus transparan, termasuk resiko pemangkasan belanja maksimal di 5 hingga 10% pada pos-pos fleksibel jika defisit mendekati 3% PDB. Dan yang terakhir adalah tentunya koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, karena pelebaran defisit ini berpotensi menekan moneter kita jika pembiayaan utang kita membengkak. Baik, itu dia beberapa hal yang perlu dilakukan dan dicermati bersama. Yang penting bagaimana evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah ya untuk menyikapi kondisi ekonomi, kemudian daya beli masyarakat. Di samping kita juga mencermati pergerakan harga minyak mentah dunia. Meskipun kita tahu ada harapan akan mereda begitu ya perang di Iran begitu, tapi semoga ini benar-benar menjadi kenyataan begitu sehingga harga minyak mentah dunia kembali normal lagi. Baik Pak Ebi, kemudian Pak Roy, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Ebi, Pak Roy. Ya, terima Terima kasih. kasih Mas Pras. Ya, Mas Pras. Ya pemirsa, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tengah menyusun langkah mitigasi dampak kenaikan harga plastik bagi pelaku UMKM akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan langkah mitigasi tersebut akan melibatkan lintas kementerian. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah membahas langkah mitigasi atas kenaikan harga plastik yang dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku. Kenaikan tersebut sebagai dampak dari ketidakpastian pasokan global termasuk akibat konflik di Timur Tengah. Maman mengakui kondisi tersebut telah berdampak pada biaya operasional pelaku UMKM sehingga pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah dalam hal pasokan kebutuhan plastik. Maman menyebut sejumlah pelaku UMKM telah menyampaikan keluhan pada pemerintah terkait naiknya harga plastik untuk kemasan produk. Ia pun mengatakan Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak kenaikan bahan baku plastik. Namun terkait detail langkah dan kebijakan yang akan diambil, Maman menilai masih terlalu dini untuk dijelaskan sebelum pembahasan teknis selesai. Harga plastik di dalam negeri dilaporkan melonjak hingga di atas 50%. Menyusul memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika. Gejolak tersebut mengganggu pasokan bahan baku utama plastik dan mendorong kenaikan harga di pasar domestik. Berbagi sumber, IDX Channel.
Baik pemirsa, untuk membahas tema kita tersulut konflik geopolitik harga plastik naik signifikan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS. Kemudian juga Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fajar, apa kabar Pak? Kabar baik Mas, apa kabar juga? Kabar baik Pak, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Herma, apa kabar? Baik, semangat dan tetap happy. Baik Bu, selalu happy nih Bu Herma nih. Baik, tapi sebelum membahas lebih jauh, kita ke industri plastik terlebih dahulu nih Pak Fajar. Mungkin bisa direview dan juga diupdate sebenarnya bagaimana sih kondisi dari industri plastik, kemudian bagaimana dengan distribusi, produktivitasnya di masyarakat saat ini, kemudian harganya sendiri, apakah sudah naik atau seperti apa nih Pak? Jadi kalau kita bicara itu kita harus flashback ke 28 Februari yang lalu pada saat start perang ini dimulai ya. Oke. Di minggu pertama bulan Maret itu kan kita sudah mulai mengkalkulasi kira-kira ini seberapa lama dan seberapa besar impact-nya. Tetapi di minggu kedua itu harga-harga udah mulai rally naik dan seminggu bisa 4 kali. Akhirnya kita juga mulai lebih concern lagi terhadap cadangan atau stok yang ada di kita. Tiba-tiba di minggu ketiga Selat Hormuz sudah ditutup, kemudian juga ada beberapa kilang yang ada di sana sudah mulai kena serangan, di mana Indonesia itu 100% bahan baku nafta itu masih impor, dan 70% itu berasal dari Middle East, sehingga terjadi kelangkaan tiba-tiba terhadap bahan baku nafta tersebut. Dan pada saat yang bersamaan juga kita lagi fokus terhadap distribusi barang jadi plastik untuk keperluan akhir puasa dan lebaran, sehingga praktis di H-10 dan H+10 kita tidak ada informasi yang cukup untuk diteruskan kepada pasar, sehingga pada saat hari Senin 29 Maret itu kita buka pasar pertama kali kita kaget karena harga tiba-tiba berubah, padahal selama 20 hari itu gejolak harga tuh sudah lumayan signifikan naiknya. Dan pada minggu H+7 itu kita sudah mulai mencoba mencari alternatif sumber pasokan nafta dari negara lain, dari Afrika, dari Asia Tengah, dan dari Amerika. Nah, kebetulan kita sudah mulai ada titik temu untuk sumber pasokan tadi, sehingga kita agak sedikit optimis untuk bisa memenuhi atau punya barang lah. Tetapi tantangannya adalah kalau dari Middle East butuh waktu 10-15 hari. Nah, kalau dari luar Middle East itu kita paling cepat butuh waktu 50 hari. Sehingga supply chain akan mengalami perubahan. Dan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, seluruh dunia sama. Dan kebetulan pada saat sebelum Lebaran kemarin, seluruh negara menahan dia jualan produknya. Dia akan hanya memenuhi untuk industri dalam negerinya. Tetapi minggu ini kabar baiknya adalah kita sudah mendapatkan alternatif pasokan dari Amerika. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung kedatangan kapal itu dengan sisa stok yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa negara sudah mulai membuka atau berani menawarkan barang-barang tersebut ke Indonesia, sehingga pilihannya sudah mulai agak banyak dan tidak perlu khawatir karena memang secara volume kita saat ini dalam kondisi survival mode, artinya kita beroperasi pada level optimum di mana kita bisa secara keekonomian masuk. Mudah-mudahan dengan sisa stok yang ada ini nanti bisa nyambung dengan kedatangan barang yang berasal dari non-Middle East. Sementara terakhir begitu gambarannya. Baik, wah itu dia cukup detail sekali begitu ya, makanya memang kondisi global ini memberikan tekanan yang luar biasa sekali karena bahan baku plastik sendiri ternyata memang 100% masih diimpor nafta begitu, terutama memang sebagian besar dari wilayah Timur Tengah, meskipun sudah ada alternatif lain begitu negara yang akan memasok bahan baku tapi butuh waktu yang lebih lama, 15 hari berbanding dengan 50 hari. Nah, dari pelaku usaha UMKM ini yang paling sering menggunakan plastik nih untuk bahan yang akan ataupun produk-produk yang ditawarkan atau dijual kepada konsumen ini, Bu Herma, bagaimana Anda melihat ataupun melihat kondisinya di lapangan, Bu Herma? Ya, halo Bu Herma? Baik, nampaknya kami gangguan komunikasi, kita kembali lagi ke Pak Fajar. Pak Fajar, kalau misalnya menyikapi dengan kondisi saat ini Pak,
Lantas berapa lama apa ya kalau bisa disampaikan transmisi dari masa harga yang sebelumnya begitu karena ada kenaikan kemudian dengan adanya pasokan baru dari negara lain kemudian akhirnya bisa menurunkan harga plastik lagi di masyarakat, Pak? Jadi kalau kita lihat pergerakan harga sebelum Lebaran kemarin itu Ya. kan harga terendah dan harga tertinggi itu perbedaannya masih kisaran 500 sampai 600 US dollar per metric ton untuk biji plastik secara rata-rata ya. Oke. Nah, sekarang minggu ini sudah harga terendah dan harga tertinggi itu harga globalnya itu sudah di bawah 400 US dollar per metric ton. Artinya sudah mulai dekat ini antara harga terendah dan harga tertingginya. Sehingga kita berharap ke depannya kalaupun toh terjadi gejolak kenaikan harga itu sudah mulai landai. Tidak seperti sebelum Lebaran kemarin. Dan ini juga sebenarnya kalau kita bicara statistik, ini kita pernah mengalami juga di tahun 98 dan 2008. Persis Oke. kejadian seperti ini, Jan. Dan itu memang kita di 98 itu harga plastik sebelum krisis itu ada 400 US dollar. Kemudian setelah krisis naik turun dan sebagainya, akhirnya ketemu di harga setelah krisis ada di 800 US dollar per metric ton. Kemudian terus ini berlangsung sampai ke 2008. 2008 terjadi krisis lagi, bahkan sampai di atas 2.100 per US dollar per metric ton harganya. Dari 800 naik ke 2.100, akhirnya ketemu di harga baru setelah krisis ada di 950 sampai 1.050. Nah ini terus kejadian. Nah di 2026 krisis lagi. Oke. Nah ini dari 1000-an, dan ini masih naik turun. Nah kita berharap nanti terjadi titik keseimbangan baru, ya mudah-mudahan sih nggak terlalu lama lagi. Kalau kita lihat, kita di samping sudah mendapatkan alternatif pasokan, kita sekarang juga lagi mendorong atau meminta kepada pemerintah Ya. agar kita bisa mendapatkan alternatif pengganti nafta berupa kondensat. Nah kondensat itu ada di dalam negeri, lumayan ada, dan nanti kita tinggal duduk bareng dengan pemerintah. Kondensat Baik, itu dia ya beberapa poin yang sudah disampaikan. Nampaknya memang bahan baku ini masih cukup menjadi tantangan tersendiri. Baik, kita kembali ke Bu Herma. Ya, Bu Herma, menyikapi dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar, sebenarnya seberapa besar sih penggunaan plastik, kemudian bagaimana kebutuhan plastik sendiri bagi industri UMKM begitu saat ini? Ya, sebenarnya dengan fenomena perang itu juga berdampak nggak cuma masalah plastik ya, tapi juga BBM juga gitu. Karena sebenarnya UMKM ini posisi yang kalau orang tuh dipukul berkali-kali tapi sakit tapi nggak mati gitu. Oke. Ya, karena maaf nih Lebaran saja posisi semua barang sudah naik ya, Iya, toh. iya. Tiba-tiba BBM di lapangan semuanya sudah pada antri, LPG juga susah. Mineral saja kita susah untuk mencari pasokan air ya, itu Oke. juga susah. Apalagi sekarang ditambah dengan plastik. Memang kalau kesannya sepele plastik, tapi 80% pelaku usaha itu menggunakan plastik, baik itu sebagai packaging maupun nanti sebagai tas bawaannya gitu. Karena memang di sini pun seandainya posisi limbah pun tidak tertangani dengan baik kan gitu. Iya. Jadi itu sangat terasa sekali dengan UMKM. UMKM sementara selama ini mungkin tadi yang disampaikan bahwa kemarin tidak sangat signifikan tapi tidak terasa di lapangan. Kenapa? Karena pelaku usaha biasanya punya stok. Jadi mereka menggunakan stok dulu yang ada gitu. Oke. Jadi tidak ada masalah. Tapi untuk yang sekarang mereka mungkin ada kenaikan tapi tidak banyak. Misalnya mereka beli per 1.000 kenaikannya sedikit lah. Tapi kan itu sebenarnya akan menambah ongkos produksi juga. Itu yang ditambah. Ya minta maaf aja, bahan impor tidak pernah direm gitu ya. Jadi itu sangat persulit pelaku usaha juga, khususnya mikro dan ultramikro ya, itu. Oke, nah subsektor UMKM apa yang paling merasakan dampak kalau kita bicara mengenai kenaikan harga plastik ini? Kemudian apakah sejauh mana juga terkait dengan tadi sudah disampaikan berdampak terhadap biaya operasional, tapi seberapa besar sih sebenarnya Bu Helma? Ya yang terdampak sebenarnya kayak misalnya
Pakaian pun sebenarnya terdampak karena mereka menggunakan kemasan. Makanan jadi ya, kayak Iya. makanan, minuman itu juga menggunakan. Kita sekarang di warung, apalagi maaf nih restoran itu kan semuanya sekarang bisa dibawa pulang. Packaging itu tidak hanya foam, itu juga mereka menggunakan, styling foam juga mereka menggunakan. Jadi memang dampaknya itu yang paling pertama adalah di makanan minuman ya, terus baru ke fashion gitu, ke konveksi itu mereka yang sangat ini. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti rumah tangga yang berbahan plastik itu kan juga berpengaruh juga harganya. Misalnya sekarang kita beli ember gitu. Ember yang misalnya harganya 30 gitu, mereka bisa naik sampai 40.000. Misalnya kayak gitu. Oke. Kalau yang sepele saja dingklik aja, kalau tahu nggak dingklik kursi yang pendek Iya. itu sekarang juga harganya lumayan mahal itu, Pak. Jadi Oke. itu yang sangat berpengaruh juga gitu. Jadi hampir semua Mas sebenarnya tidak ada kriteria tertentu ini lebih besar di makanan karena hampir semuanya menggunakan plastik. Hanya saja ada beberapa UMKM yang mereka punya inisiatif. Ya. Misalnya ibu akan dapat diskon gitu kan dengan membawa misalnya dia bawa tumblernya untuk minuman gitu kan, atau mungkin makanan dia sudah bawa tempatnya. Nah, itu ada beberapa UMKM yang mereka punya inisiatif seperti itu, tapi kan nggak banyak gitu. Iya, oke. Itu dia, berarti beberapa langkah ataupun mitigasi sudah dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM untuk menyikapi kondisi saat ini. Tapi kita akan bahas lebih jauh lagi nanti seperti apa, begitu pelaku industri yang tadi sudah disampaikan ada upaya untuk bisa meningkatkan investasi untuk pembuatan mungkin bahan baku plastik di Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita Bapak Fajar Budiono, Sekjen Inaplas, kemudian juga ada Ibu Hermawati Sidorini, Ketua Umum AK Mandiri. Nah, ini dia. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Fajar bahwa upaya untuk meminta pemerintah untuk bisa mengganti nafkah atau naftah ataupun bisa memproduksinya bahan baku plastik di Indonesia. Sejauh mana Pak upaya ini sudah berjalan, kemudian respons dari pemerintah sendiri sudah seperti apa, Pak Fajar? Jadi kita bagi menjadi 3, jangka pendek yang tadi kita mencari sumber alternatif bahan baku nafta dari tempat lain. Kemudian jangka menengahnya kita mencari pengganti nafta berupa kondensat, di mana kondensat dalam negeri sebenarnya ada. Dan nanti tinggal kita minta bantuan dari pemerintah di mana dan berapa dan kapan kita bisa gunakan sebagai pengganti nafta. Kemudian yang kedua juga kita bisa menggunakan LPG atau propane sebagai bahan baku pengganti nafta. Tetapi LPG ini masih ada kendala di mana dikenakan biaya masuk 5%, sehingga ini kita minta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang agar LPG ini dibebaskan dari biaya masuk sehingga bisa mensubstitusi pengganti nafta untuk diolah menjadi bahan baku plastik, sehingga nanti di Juni, Juli, Agustus itu kita bisa import LPG dari Amerika karena ini biasanya di bulan-bulan tersebut harganya biasanya lebih murah daripada harga nafta. Kemudian kalau untuk jangka panjang, ya agar kita bisa mandiri, seperti kata Ibu Herma tadi, bahwa sebenarnya ini momentum bagi kita untuk tidak tergantung sumber bahan baku dari minyak. Bisa dari batu bara ke petrokimia dan bisa dari bionafta. Batu bara ke petrokimia kita sebenarnya sudah mulai dari tahun 2008, tapi sampai hari ini belum ada yang terrealisasi. Mudah-mudahan ini dengan momentum ini bisa segera ada investor yang membangun batu bara ke petrokimia. Dan ini sudah dialami oleh Cina, dan Cina untung besar karena dia mempunyai pabrik yang mengolah batu bara ke industri petrokimia. Kemudian yang berikutnya adalah industri petrokimia yang berbasis dari bio. Dari bio ini sebenarnya kalau kita konsisten terhadap SAF atau produksi aftur yang sustainability dan biodiesel, itu nanti akan ada hasil turunannya atau hasil sampingnya berupa bionafta. Nah, ini juga potensi untuk segera dikembangkan sehingga 5-10 tahun ke depan kita bisa mempunyai alternatif bahan baku itu selain dari minyak, dari batu bara, kemudian dari bio gitu. Untuk tahun ini saja Pak, posisi aman itu akan bisa terjadi di waktu yang kapan? Pertengahan tahun, semester 2 atau seperti apa? Kalau memang tadi kita ada beberapa komponen yang bisa didapatkan dari dalam negeri, kondensat, kemudian ada pengganti nafta juga begitu, Pak Fajar? Jadi untuk jangka pendek kita kan di survival mode, artinya kita beroperasi di tingkat minimum sehingga masih mencukupi untuk kebutuhan lokal.
Oke. Mudah-mudahan nanti 50 hari nanti kapal datang bisa nyambung. Terus seandainya toh ada kekurangan, mudah-mudahan nanti bisa ada import dari negara-negara luar seperti dari China dan lain-lain. Tapi nanti juga pemerintah tolong itu diatur volume importnya jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan modal kita sudah terlalu mahal sehingga nanti barang kita juga nggak bisa bersaing. Kemudian untuk yang pengganti nafta, kondensat dan LPG, nah ini tergantung pemerintah seberapa cepat pemerintah mengakomodasi kebutuhan ini. Mudah-mudahan nanti di pertengahan tahun sudah kita bisa manfaatkan barang tersebut karena sebenarnya barangnya ada, tinggal nanti regulasinya yang mengatur bagaimana begitu. Oke, itu dia pertengahan tahun potensinya yang baru bisa terwujud begitu. Nah, dari pelaku usaha UMKM tadi 80% menggunakan plastik begitu ataupun aneka bentuk produk plastik lainnya, apa yang akan disiapkan? Harga apakah sudah mulai bisa di adjust begitu untuk produksi, kemudian harga jual atau bagaimana nih, Bu Herma? Nah itu posisinya sangat sulit ya bagi pelaku usaha. Kalau nggak naikkan harga, semuanya tanpa adanya plastik pun ongkos produksi sudah sangat tinggi. Apalagi dengan daya saing produk import yang masuk itu luar biasa. Hampir seluruh jenis produk agro juga banyak yang import. Itu yang sangat menyulitkan UMKM. Kalau toh mereka itu menaikkan, itu sangat susah. Biasanya mereka mengurangi volume gitu, mengurangi volume dari barang itu yang banyak dilakukan. Kalau menaikkan harga, mereka jujur tidak bisa bersaing dengan barang yang masuk gitu. Nah, beberapa pelaku usaha akhirnya apa? Mereka reseller produk-produk import yang sudah membanjiri di Indonesia. Itu kan sayang sekali. Nah, seperti yang Pak Fajar sampaikan, sebenarnya ada gitu. Tapi kenapa tidak dilakukan ya? Karena kalau import mereka pasti dapat duit gitu ya. Ada fee-nya itu yang mungkin maaf saya mungkin posisi bicara begini tidak sebagai ketua umum tapi sebagai masyarakat itu kan melihat dengan terang benderang. Semoga pemerintah dengan kondisi seperti ini menjadi momentum untuk membangun negara ini secara sungguh-sungguh, itu sih kalau menurut saya. Baik, nah Pak Fajar, lantas bagaimana Anda melihat supaya mungkin langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan begitu ataupun dalam bentuk himbauan kah atau bentuk lain begitu untuk bisa menjaga harga tidak terlalu tinggi, kemudian tidak ada spekulasi harga yang tercipta di masyarakat untuk produk-produk plastik di dalam negeri, Pak Fajar? Jadi kalau di hulu kan kita sudah mencari beberapa alternatif tadi. Nah sekarang tinggal di pelaku dan industri hilirnya kita berharap bisa melakukan inovasi-inovasi berupa satu, bisa menggunakan campuran dari yang tadinya menggunakan 100% virgin biji plastik, bisa mencampur dengan recycle. Nah, recycle plastik kita sebenarnya juga cukup bagus, bahkan sudah ada standarnya, food contact grade juga sudah ada, sehingga nanti bisa dinaikkan konten recycle-nya, sehingga harga per lembarnya atau per piecesnya itu bisa terjangkau. Kemudian yang kedua juga bisa melakukan inovasi dengan mencampur plastik dengan filler seperti kapur, silika atau talat. Nah ini kan nanti bisa menurunkan harga karena harga filler ini kan jauh lebih murah dari plastik sehingga harga masih terjangkau tanpa mengurangi fungsi dari itu plastik sendiri. Contoh untuk kursi bakso itu kan tangku atau dingle itu kan bisa dicampur dengan kalsium karbonat atau kapur tanpa mengurangi kekuatan dan lain-lain. Itu bisa dilakukan dan bisa juga menambahkan recycle plastiknya. Kemudian yang ketiga berinovasi dengan merubah ukuran, berat maupun bentuknya. Jadi nanti kalau biasanya kalau keripik singkong itu dibungkus dengan plastik 100 mikron, tebalnya bisa turun menjadi 80 mikron. Dan ini nanti tanpa mengurangi fungsi sehingga tetap aja umur dari produk tetap terjaga tanpa merubah yang terlalu signifikan. Sehingga inovasi-inovasi ini pasti akan ada nanti setelah 2-3 minggu ke depan. Ini karena saya bicara ini karena di 98 dan 2008 kemarin banyak hal-hal yang dilakukan oleh industri-industri menengah dan kecil melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Jadi ya ini banyak semua pemangku kepentingan harus bersama-sama bijak belanja dan bijak menggunakan plastik karena memang barang ada, cuman kalau ini semua panik dan itu nanti beli bersamaan ya pasti akan terjadi gejolak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan-pertemuan update-update seperti ini mampu memberikan nuansa yang lebih terang sehingga pergerakan harga ini tidak menjadi wadah untuk berspekulasi gitu.
Oke, itu dia yang paling utama untuk menjaga harga tetap kondusif dan terjangkau khususnya untuk produk-produk plastik di masyarakat karena memang ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat di tanah air. Baik, Bu Herma kemudian Pak Fajar, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Herma, Pak Fajar. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.